Pagi itu, Kirana membuka pintu rumahnya dan menemukan sebuah kotak kecil tergeletak rapi di depan. Tidak ada nama pengirim, tidak ada jejak siapapun. Di dalamnya hanya sebuah payung lipat berwarna biru. Siapa sih yang ngirim beginian? Reza memeriksa kotak itu, sementara Aldi hanya mengangkat bahu. Langit saat itu cerah, tanpa tanda-tanda hujan. Namun siangnya, saat mereka bermain di luar, awan tiba-tiba menggelap. Hujan turun deras tanpa peringatan. Kirana yang membawa payung dari paket itu akhirnya tersenyum kecil. Kebetulan banget. Atau jangan-jangan Keesokan paginya, paket lain sudah ada di tempat yang sama. Kali ini isinya senter kecil. Reza langsung mengerutkan dahi. ini mulai aneh. Malam hari saat mereka berkumpul kembali, listrik tiba-tiba padam. Rumah-rumah gelap dan hanya senter dari paket itu yang membantu mereka melihat dengan jelas. Aldi mulai merasa merinding. Ini bukan kebetulan lagi, kan? Hari ketiga, paket datang lagi. Isinya plester luka dan obat antiseptik kecil. Mereka bertiga saling pandang. Tidak ada yang berbicara, tapi semuanya mulai memahami pola yang terjadi. Siangnya, Aldi terpeleset saat berlari di dekat sungai. Lukanya tidak besar, tapi cukup membuatnya meringis. Kirana dengan cepat mengambil plester dari paket. Reza hanya diam, pikirannya berjalan cepat. Berarti paket ini ngasih kita sesuatu sebelum kejadian itu terjadi. Kirana menggenggam kotak kosong itu pelan. Tapi siapa yang tahu semua ini? Hari berikutnya, mereka sengaja bangun lebih pagi dan menunggu di dekat pintu. Mereka ingin melihat sendiri siapa yang mengirim paket itu. Waktu berjalan pelan, udara pagi terasa sunyi. Tanpa mereka sadari, sebuah kotak sudah ada di depan pintu. Mereka bertiga membeku. Aku yakin tadi belum ada. Padahal hanya menoleh sebentar. Dengan hati-hati, Reza membuka paket itu. Di dalamnya ada peluit kecil berwarna merah. Tidak ada penjelasan apapun, hanya benda itu. Mereka membawanya sepanjang hari, hingga sore saat mereka mendengar teriakan samar dari arah sungai. Tanpa pikir panjang, Kirana meniup peluit itu keras-keras. Suaranya nyaring memanggil perhatian warga sekitar, dan tak lama kemudian seorang anak kecil berhasil diselamatkan dari arus yang mulai deras. Sore itu, mereka kembali berkumpul di depan rumah Kirana. Kirana duduk diam sambil memandangi kotak kosong di tangannya. Reza berdiri di sampingnya, lalu berkata pelan. Kayaknya benda-benda ini bukan cuma kebetulan. Ini kayak tugas. Kirana mengangguk pelan. Iya, kayak kita disuruh bantu orang, tapi lewat cara yang aneh. Mungkin kita dipercaya membantu banyak orang.